kasih kata sira kabeh
Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Madrasah Mu'alimin atas lantunan sholawat yang indah dan menambah semangat acara kita pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Jaya Putra STHI MH. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, mohon izin saya untuk dapat menyampaikan pantun. Mohon catatnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Siang hari memetik delima, disimpan dalam besi berkarat. Semoga kajian pagi ini penuh makna, membawa keberkahan dunia dan akhirat. Yang kedua, khusus untuk Ustadz Budi Jaya Putra. Jalan-jalan ke kota Kelapoy, pulang-pulang naik sepeda, nampak gagah, nampak gemoy. Mari kita sambut bersama Ustadz Budi Jaya Putra. Kepada Ustadz Budi Jaya Putra dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli daun salam. Tidak lupa ke rumah Pak Camat. Kalau engkau memang umat Islam, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mak-maknya di dalam semua ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Ini bapak-bapaknya cuma segini. Berarti satu orang 4 istri. Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Bali Catur. Ini Bali Catur mana ini? Selatan. Bali Catur Selatan yang telah mengundang saya dan menyelenggarakan acara yang luar biasa. Ini katanya yang hadir 300 orang. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau dikalikan sendal berarti 600. Ya, karena sendalnya sepasang ya. Alhamdulillah, walaupun cuacanya hujan, ternyata yang datang tetap ramai. Ini luar biasa. Saya subuh tadi sudah isi pengajian di Muhajirin ya. Alhamdulillah juga banyak yang hadir. Walaupun kehujanan semua. Saya sampai kelebusan celana saya itu. Nah, di sini alhamdulillah tadi dijemput pakai mobil jadi enggak kebasahan. Kalau yang tadi subuh datang sendiri ke hujan. Enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Salam dan salam tidak lupa kita hadirkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita hingga saat ini dan akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak yang hadir, para panitia yang hebat, yang luar biasa, yang sudah menyiapkan tempat ini, bapak-bapak yang luar biasa duduk di luar ya. Semoga hujannya nggak terlalu deras saja. Untung ini agak miring, kalau ada genangan kenan yang pinggir. Ini saya agak gimana di depan saya ada teman saya yang dari Ustaz Imam ini. Seharusnya Ustaz Imam aja di sini. Imam kan di depan, masa di belakang. Iya. Dan juga banyak teman-teman saya yang sering ketemu di pengajian. Terima kasih ya, ketemu kembali. Dan Bapak Ibu mungkin pernah juga ketemu saya di pengajian PCM Gamin atau di tempat yang lainnya. Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, ini kajian kita dalam rangka menyongsong Ramadan. Bagaimana menciptakan pribadi yang bertakwa, sukses, ya, dan apa satunya lagi? Bahagia. Takwa, sukses, bahagia. Siapa yang nggak mau? Ada yang nggak mau. Iya, itu masih anak-anak. Ya, karena dia belum mengerti. Baik, siapa di sini yang Ramadannya sudah lebih dari 10 tahun? Oh, ada lagi. Mestilah kalau saya lihat dari wajah-wajahnya yang di depan saya ini sudah lebih dari 10 tahun. Coba saya tanya Pak, usianya berapa ini? Siapa yang usianya sudah 50 tahun? Ya cuma satu. Yang lainnya 17. Ya. Usia 50 tahun. Kalau bahasa Jawa artinya 50 tahun itu apa? Bahasa Jawanya seket. Seket itu apa artinya? Sudah harus apa? Pakai iket. Makanya bapak-bapak yang sudah 50 tahun sering-sering pakai peci biar tahu diri. Sebentar lagi gitu loh maksudnya. Ya. Siapa yang sudah 60 tahun? Satu. Cuma satu. Yang lainnya berapa ini? Pasnya berapa? Pasnya berapa? Kalau 60 tahun bahasa Jawanya berapa? Apa? Swida. Wis wayahe pindah. Pak ingat Pak. 60 berapa Pak usianya? 62 setahun lagi. Ada yang 7 tahun, 70 tahun? Bonus Pak. Ya sudah dapat bonus. Nah Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, tiap tahun Ramadan kita itu mesti kita lalui. Bahkan bulan Ramadan juga menjadi bulan yang dinanti-nanti dan khawatir. Nabi dan sahabat itu khawatir. Sehingga ada doa yang meskipun doa ini katanya doa ini, tapi bagus untuk memotivasi kita sebagai sebuah pengharapan. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa balighna Sya'bana wa Ramadan. Ini doa yang luar biasa, meskipun Kriti Besari mengatakan itu bukan hadis, walaupun hadis dia doa. Kenapa kok ada doa yang seperti ini? Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang dinanti-nanti, bulan yang
mulia. Apa yang dilakukan menjadi istimewa. Nah, Bapak Ibu sudah cek kesehatan belum? Sudah turun apa tinggi? Tinggi apa rendah? Saya tadi habis periksa tinggi semua. Ya, tekanan darahnya tinggi, gulanya tinggi. Ya, saya dikasih tahu Pak Dokter, tinggi itu bisa karena kurang tidurnya. Nah, ya. Lah wajar saya kurang tidur. Kemarin 4 hari di Solo. Ya, habis dari Solo langsung acara wisuda. Habis acara wisuda langsung ke Ponjong. Habis dari Ponjong langsung rapat di PP sampai malam. Pulang ke rumah. Ya, jam 3 sudah bangun siap-siap ngisi pengajian. Habis pengajian istirahat sebentar, ditunggu jemputan. Ya ke sini. Nah, gimana kurang tidur? Ya memang kurang tidur. Ya, nah ini ya. Apalagi makanannya, wah, orang seperti saya sama MC ini kan sama, susah geraknya kan. Itu kami kembaran ini, makanya jangan dekat-dekat. Lahirnya selisih 5 menit. Itu Pak, luar biasa sekali. Ya, kenapa? Ya susah geraknya. Dikit-dikit ceramah duduk. Masa ceramah sambil lari? Ya kan, acara duduk lagi. Nah ini, tapi itu semua Bapak Ibu, nanti dengan bulan Ramadan akan Allah obati dengan puasa. Biasanya kalau kita puasa itu turun timbangan. Saya tuh turunnya minimal 5 kilo. Luar biasa kan kalau puasa itu. Nah Bapak Ibu, bulan Ramadan itu bulan yang kita nanti, maka butuh yang namanya persiapan. Satu hadis Nabi yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Nabi bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Coba jenengan ingat-ingat, bertahun-tahun yang lalu puasa dapat apa? Ibu dapat apa dari Bapak? Dapat capek. Coba kita ingat-ingat Bapak Ibu, berlalunya Ramadan bertahun-tahun, apa yang kita dapatkan? Kita, pasangan kita, anak-anak kita. Padahal bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Ya, 2 minggu yang lalu ada sesepuh kami yang wafat. Sedih sekali saya. Kenapa sedih? Karena wafat di bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan. Padahal beliau yang paling semangat ngajain orang tadarus. Ngoprak-ngoprak orang tadarus. Nah besok dia sudah nggak ada seperti ini, siapa yang mau ngajak, yang nemenin, yang konsisten sampai malam takbiran. Nah ini penting Bapak Ibu, ya. Nah, belum lagi kita lihat teman-teman kita, ada yang sudah tidak bersama lagi, ya. Ada murid ngaji saya itu usianya 80 tahun Pak, 80 tahun, luar biasa. Nanya sama saya, Ustaz, saya itu pengen ngaji tapi gak ada yang ngajari. Ya yuk bareng saya ngaji Iqra 1 Pak, baru sampai huruf idzah wafat. Ya Allah, padahal dia semangat banget. Ya, kalau ketemu Ustaz, ayo ngaji, ayo. Nah, sampai huruf idzah wafat. Kalau Ramadan dia tetap datang Pak Bu ke masjid, nemenin orang yang tadarus, cuma mendengar. Kenapa? Dia tanya, Ustaz, saya belum bisa ngaji. Gimana supaya dapat pahala? Dengerin orang ngaji, nyiapin teh untuk orang ngaji, itu jenengan dapat pahala Pak. Nah ini menarik Pak. Maka perlu kita koreksi apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun kemarin. Ketika masuk bulan Ramadan ini, jangan sampai seperti yang dikatakan Nabi, berapa banyak orang yang puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Nah bagaimana supaya kita bisa sampai
menjadi orang yang bertakwa, sukses dan bahagia. Inilah materi kita. Supaya kita tidak kena hadis Nabi tadi, maka Bapak Ibu yang pertama harus kita ketahui, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Pak, Bu, bisa jadi ini masalah kita. Mas, Mbak, ini masalah kita. Puasa tiap tahun gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Imannya sudah ada. Buktinya apa? Puasa. Karena puasa itu hanya untuk orang yang beriman. Maka saya gak pernah marah kalau ada orang gak puasa. Kadang orang itu di warung itu tak, kalau nggak bulan Ramadan pagi sampai siang itu sepi. Tapi kalau bulan Ramadan ramai Ustaz di sana itu. Lah mungkin mereka nggak puasa, tapi isinya bapak-bapak semua Ustaz. Biasanya sepi kok warung itu. Paling sore baru ada. Kalau siang-siang biasa sepi. Kok ini ramai? Ya mungkin dia bukan muslim. Muslim Ustaz, kok saya kenal kok yang makan di situ. Lah sudah nggak apa-apa, mungkin dia nggak beriman. Kok bisa? Karena yang disuruh puasa itu orang yang beriman, betul nggak? Bukan orang Islam, orang yang beriman. Kalau Islam nggak beriman, dia nggak akan puasa. Ayatnya kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Pak, jangan gak usah marah-marah kalau ada orang gak puasa. Kenapa? Karena gak beriman. Tuh begitu tuh Bu, gak usah marah-marah karena dia gak beriman. Barulah yang nanya, paham Bu? Iya. Karena kata Allah puasa itu untukku, maka Allah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Itu hadis qudsi. Puasa itu hanya Allah dan yang kuasa yang tahu. Jenengan Pak kerja, jenengan Mas, Mbak, Ibu bisa ngelabuin orang. Ditanya, Pak kok lemes banget? Poso Bu. Pulang ke rumah gayanya lemes. Kok lemes banget sih Pak? Poso. Opo-opo? Poso. Padahal sebelum pulang ke rumah mampir angkringan. Rumah gayanya loh, lemes. Percaya nggak istrinya dengan? Percaya. Iya kan? Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Maka Allah yang akan memperhitungkannya. Maka puasa ini Bapak Ibu Mas Mbak adalah amal ibadah kualitas tinggi. Karena hanya kita dan Allah yang tahu. Maka kalau kita tidak puasa, adik-adik semua, maka cirinya kita tidak beriman. Karena puasa itu untuk orang yang beriman. Maka hati-hati, jangan menyepelekan puasa. Maka tingkatkan keimanan, ya, supaya apa? Supaya puasa kita bisa jadi baik. Tingkatkan keilmuan, supaya puasa kita tidak hanya dapat lapar dan dahaga. Nah, ini. Ya, kenapa? Karena puasa itu akan membawa kita kepada la'allakum tattaqun. Jadi insan yang bertakwa. Coba saya tanya, yang bertakwa angkat tangan. Enggak ada. Yang beriman enggak ada juga. Pertanyaan terakhir, yang Islam kafir semua. Ini pengajian apa ini? Pak Imam salah tempat ini saya. Jangan mu'alaf. Jadi puasa itu harus ada iman, harus ada ilmu. Jangan nggak pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu cuma dapat lapar dan dahaga. Yang punya handphone angkat tangan. Miskin semua warga sini ya. Nggak punya handphone.
jenengan yang punya handphone nih, adik-adik, mas mbak, bapak ibu. Kalau kita nggak punya ilmunya, bahaya sekali handphone itu. Bisa saja tidak membatalkan puasa, tapi menghabiskan pahala. Coba Pak jenengan puasa, sholatnya bagus, ada waktu kosong, buka HP. Yang dibuka apa? Dangdutan. Ya, dangdutan yang bajunya tidak bagus, pakai baju adiknya semua. Puasanya batal nggak? Enggak. Rusak nggak? Rusak. Betul? Ibu-ibu juga sama, adik-adik juga sama. Buka HP, ibu buka HP. Lihat film Cina, suaminya CEO. Ternyata suamiku diam-diam di rumah kayak miskin, ternyata CEO. Ganteng banget. Wah, itu merusak. Kenapa? Nanti yang banding-bandingkan suaminya dengan suami di film. Belum lagi mengujimu. Hati-hati yang muda-muda lihat film. Oh, ceweknya cantik banget. Oh, cowoknya ganteng banget. Habis pahala. Kenapa? Matanya tidak dijaga. Puasa itu bukan hanya nahan lapar, tapi juga menahan pandangan, menahan mulut. Hati-hati. Halo Bu, Bu, jenengan kalau beli sayur itu berapa menit? Halo? Kalau beli sayur itu berapa menit? Setengah jam. Setengah jam tuh nawar atau cari info? Lihat status. Lah saya tuh lihat tetangga sendiri Pak. Jam 6:30 saya berangkat ke kampus. Jam 10 saya ngambil barang di rumah. Itu jam 6:30 saya lihat ibu-ibu ketemu sama saya, pulang masih di situ juga. Saya bilang, kok belum pulang ibu-ibu ini? Lah saya ini kan orangnya usil tapi syariah. Saya belanja ke sana. Cobalah beli minuman. Mau saya tanya, emak-emak ini ngapain? Belanja saya. Terus saya iseng tanya, ibu-ibu kok belum pulang? Kayaknya dari saya berangkat ada di sini semua. Iya Pak Budi. Loh kok belum pulang? Belanja apa? Oh saya cuma masak bayam kok Pak. Gampang cemplung-cemplung mateng. Loh kok sampai lama di sini? Ya ngobrol-ngobrol lah Pak. Di rumah juga nggak ada kerjaan. Kira-kira di situ Bapak Ibu, Mas Mbak, yang terjadi majelis ilmu atau majelis gibah? Majelis ilmu atau majelis gibah? Batal nggak puasanya? Puasanya nggak batal Bu, tapi nggak ada pahalanya. Alhamdulillah yang penting nggak batal Ustaz. Ini ilmu. Maka banyak orang yang puasa cuma dapat lapar dan dahaga, punya nggak punya ilmu. Ya nggak apa-apa, ini majelis gibah atau ternyata. Gibah itu apa? Gibah itu kata Nabi, kalau kamu ngomongin seseorang, orang itu dengar dia nggak senang, itu namanya gibah. Tapi benar Ustaz, jangan ngomongin, iya betul, tapi yang diomongin nggak senang, itu namanya gibah. Kalau salah, nggak benar, namanya fitnah. Nah, makanya saya ajari istri saya supaya cepat belanja. Kamu beli apa? Beli kangkung, udah beli kangkung, pulang. Kalau bisa Pak Ibu-ibu jawab singkat padat pulang. Kenapa? Nanti ikut majelis. Nah, begitu. Bapak-bapak itu sama kok. Gak usah minta Pak Ibu-ibunya, jenengan sama. Awalnya tuh ngobrolin ini, nanti nyambung ke mana-mana itu. Ya, usut ngomongin janda baru. Gayanya sok soleha, janda juga dibahas. Sama aja. Ya, hati-hati. Ini pentingnya ilmu. Harus tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak. Mana yang tidak membatalkan tapi merusak. Ya, jangan seperti zaman kita dulu Pak. Waktu saya kecil itu baru tahu setelah belajar. Zaman kecil kalau kamu nangis puasa batal. Betul nggak? Maka saya dulu biar batal nangis.
Terus makan, loh kok kamu makan? Tadi nangis. Yang kedua, kalau luka berdarah batal. Maka apa? Jatuh, lecet. Hah? Kok kamu makan? Lecet tadi berdarah. Yang fatal lagi yang ketiga, Pak. Kentut di gelas air batal. Masya Allah, kami di Sumatera itu kan banyak sungai. Mandinya di sungai, gelembung. Keluarlah gelembung itu, batal. Ternyata setelah belajar Pak punya ilmu, enggak batal Pak. Maka pentingnya ilmu. Iya. Zaman kita kecil, kalau orang bilang apa? Kalau mau sahur sudah habis, dibilang apa? Di masjid, kalau di sini ada enggak? Imsak. Langsung orang tua, stop makan, stop. Imsak. Ya Allah, ternyata setelah belajar imsak itu artinya tahan. Tahan. Tapi jangan dijawab, Pak, mana tahan? Ternyata imsak itu cuma menahan karena 10 menit lagi azan subuh. Wah, nyesel saya baru tahu ketika sudah belajar. Kok tahu kan makan terus, Pak? Sampai azan. Nah, ini pentingnya ilmu. Minuman datang. Bedanya yang di botol dengan di gelas apa? Oh, yang di botol belum dibuka. Padahal sama-sama ditutup. Oke, baik. Ini ilmu. Maka Bapak Ibu Mas Mbak harus tahu ilmunya. Yang membatalkan itu cuma makan dan minum. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, baik istrinya sendiri atau istri orang lain. Halo? Ini harus komplit Pak, karena ada yang pura-pura nggak tahu itu. Saya nggak sama istri saya kok Ustaz. Ya sama